Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Ustadz Abdul Muta'ali telah menjelaskan mengenai makna kemerdekaan dalam Islam. Di segmen ini akan dijelaskan oleh Ustazah Nida mengenai bentuk-bentuk penjajahan yang harus kita hindari. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirina sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para guru-guru yang insya Allah kita doakan beliau senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Sofyan dan Mbak Amel selaku pengatur acara, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Nurul Huda, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada siang hari ini, Allah jadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah. Siang hari ini Allah izinkan kita berkumpul di tempat ini bersilaturahim dalam acara Damai Indonesiaku. Sekaligus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja 2 hari yang lalu kita peringati bersama-sama dengan cukup meriah. Ini tidak lepas dari jasa para pahlawan, para pejuang-pejuang kita yang sudah membela negara Republik Indonesia sampai bisa menjadi merdeka. Mudah-mudahan para pahlawan-pahlawan kita dan juga segenap para alim ulama yang ikut dalam peperangan melawan penjajahan, Allah berikan tempat terindah dan Allah berikan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi kita saat ini mungkin sudah merdeka secara fisik, betul? Tapi sejatinya setiap kita hamba Allah yang beriman, kita masih dijajah. Penjajahnya bukan dari luar, tapi datang dari dalam diri kita masing-masing. Makanya pernah Nabi dalam satu masa setelah beliau berjihad bersama dengan para sahabat, beliau mengatakan, hari ini kita baru menyelesaikan satu peperangan, tapi ada jihad yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Maka Bapak dan Ibu, kalau secara fisik kita mungkin sudah merdeka, tapi sesungguhnya jiwa kita, dalam diri kita, kita masih dijajah dalam bentuk yang berbeda-beda. Setidaknya ada 4 bentuk penjajahan dari dalam diri kita. Yang pertama, kita ini masih terus dijajah dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Bapak Ibu kenal sama syaitan? Kenal ya Bu? Kita tahu karena Allah tuangkan dalam Al-Quran. Syaitan itu merupakan musuh yang paling berat. Inna syaitana lakum adun fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu merupakan musuh kita, maka jadikanlah syaitan itu musuh kita. Kenapa demikian? Karena syaitan itu kerjaannya godain kita. Summa la'atiyannahum min baini aidihim dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dari kanan, dari kiri, syaitan terus godain kita, nggak berhenti. Bahkan dikatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu Bu, mengalir dalam tubuh kita seperti halnya aliran darah. Dia mengalir dalam bentuk tipu daya, makanya di mana-mana hidup kita nggak bisa lari dari yang namanya godaan
Nih di sini di masjid kira-kira ada nggak syaitan? Ada. Orang Bu, kalau dia mau sholat, mau ibadah, begitu dia gelar sejadahnya, belum kita duduk, syaitan udah duluan duduk di sejadah kita. Dia akan kabur cuma waktu azan dan qomat doang. Inna syaitan idza sami'an nida, kalau dia mendengar panggilan azan, setan itu akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut itu dalam hadisnya. Dia lari seberapa banyak, maka ruha sepanjang menuju tempat ruha dalam satu tempat di kota Madinah, itu jaraknya 36 mil atau 64 kilometer. Jadi kalau muazin azan, setan itu akan kabur. Ntar selesai azan dia balik lagi. Begitu qomat dia kabur lagi. Selesai qomat dia balik lagi. Dan dia akan duduk menggoda kita yang lagi ibadah sholat. Makanya kita kadang-kadang yang ingat jadi lupa, yang lupa jadi, betul begitu? Kita nyari barang di luar sholat gak ketemu ya Bu. Begitu kita takbir udah rakaat kedua baru kita ingat tuh barang ada di mana. Atau yang ingat jadi lupa, kita tahu sholat zuhur 4 rakaat. Begitu tengah-tengah sholat kita lupa nih rakaat berapa. 2 apa 3, 3 apa 4, itu karena syaitan selalu menggoda dan hadir dalam diri kita. Maka kita minta perlindungan dari Allah, setiap mau berbuat satu amal, biasain awali dengan mengucap nama Allah. Bismillah, atau yang paling bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan daripada godaan syaitan. Yang kedua, penjajahan yang masih ada dalam diri kita yaitu dalam bentuk hawa, nafsu, dan syahwat. Di dalam Al-Quran, Allah tuangkan ada 3 bentuk nafsu. Yang pertama, nafsul ammarah. Yang kedua, nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ini kita lihat, jiwa kita dikuasai oleh yang mana? Yang pertama, nafsul ammarah. Orang yang memiliki nafsul ammarah, perilakunya senantiasa mengarah kepada keburukan-keburukan. Nauzubillah, innan nafsala ammaratu bisu, karena nafsul ammarah itu selalu mengarahkan kepada keburukan. Yang kedua, nafsul lawamah, orang yang selalu merasa dirinya kurang bersyukur kepada Allah, orang yang selalu merasa minder, putus asa dan lain-lain. Yang ketiga, nafsul mutmainnah, orang yang senantiasa memiliki jiwa yang tenang. Kita berharap nih Bu ya, kita diberikan jiwa oleh Allah, hidup kita dalam keadaan yang baik, nanti kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, kita juga dijajah oleh apa? Oleh kecintaan terhadap dunia. Betul apa enggak? Berapa banyak orang yang saling putus silaturahim, berapa banyak orang yang saling ribut gara-gara urusan dunia, imma harta, tahta, wanita, jabatan, pekerjaan dan lain-lain. Maka kecintaan terhadap dunia inilah yang menjadikan kadang-kadang syariat agama kita langgar. Yang terakhir, bentuk penjajahan terhadap diri kita melalui pemikiran. Pemikiran yang masuk ke dalam jiwa kita, apalagi terhadap anak-anak kita Bu. Kita lihat sekarang begitu banyak krisis moral. Kenapa? Karena sudah masuk pemikiran-pemikiran yang di luar daripada ajaran agama Islam. Sehingga apa yang terjadi? Agama mereka goyang, moral mereka hilang, dan tidak ada lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka mudah-mudahan hari ini kita bukan hanya meraih kemerdekaan secara fisik, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita meraih kemerdekaan jiwa, raga, dan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah Nida yang telah mengingatkan kembali memang betul apa yang nampak di depan mata kita. Apa yang zohir kita telah merdeka, namun patut kita introspeksi dalam diri. Apakah kita betul-betul terbebas dari penjajahan syaitan? Apakah kita betul-betul terbebas dari penjajahan duniawi ini? Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dan dimerdekakan dari semua penjajahan-penjajahan tersebut. Masih dengan tema yang sangat menarik sekali ini, bagaimana hakikat kemerdekaan dalam Islam. Insya Allah di segmen berikut, Kiai Haji Sumarno akan menyampaikan subtema yang juga menarik, yaitu bagaimana mensyukuri kemerdekaan dalam Islam. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku yang didukung oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.